sekarang nih kita ini mau dari media ngikutin media, ngikutin pemerintah, ada yang pro yang kontra, kita ngikut yang mana? Tahu tak? Kita ini sebagai orang bawahan, orang rendah, tahu tak? Yang betul yang mana? Orang yang pro ini atau yang kontra? Ini segi pemerintah. Lepas ulama ada saling fitnah. Kira kalau yang bagi orang yang paham agama, paham yang mendalami, tahu mana yang benar, mana yang baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekurangan, boleh dikomen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa ya di subscribe channel YouTube. Dulu di mana ya? Di itu Inhil, dekat dengan PT Sambo. PT Sambo, PT Kelapa. Pokoknya kalau hamparan kelapa terbesar di dunia, di Inhil dah. Di dunia ya? Nah, di dunia. Iya. Inhil ya. Baru tahu aku loh. Nanti aku banyak baca lagi, searching. Di map, Google Map itu. Apa itu? Lokasi gitu. Kelapa ya. Rata-rata kelapa yang kebun. Tapi sebanyak-banyaknya kebun-kebun kelapa di daerah kita memang situ besar ya? Inhil ya? Itu dapat gelar hamparan kelapa terbesar di dunia. Hamparan terbesar di dunia. Bukan di Indonesia lagi ya? Di dunia ya? Jadi kan itu kan lokasi sekolahnya jauh dari kampung ke sekolah itu berapa kilometer kan? Kadang jalan kaki, kadang apa? Memang betul. Jalan kaki. Kira-kira berapa kilometer? Sekitar 10-an. 10 meter jalan kaki. 10 kilometer. Dari jam? Pakai jam 6 atau berapa jam ya? Jalan kaki sampai situ? Sejam lebih. Sejam lebih dari jam 6 pagi? Iya. Terlambat lah. Juga. Kadang cepat, kadang jalan, kadang nebeng dengan ada kan. Nebeng gitu kan. Ada kawan juga tak? Ada sepeda. Jauh tuh, Pak. Makanya ini kan rencananya kan mau masuknya umur 6 tahun. Karena angkatan tahun itu tak ada, no? Ada sebaya. Dia mau masuk. Jadi nunggu kawan-kawan yang bawah gitu. Nunggu sampai ada yang cukup umur baru ikut. Jadi itulah aku masuk SD umur 7 tahun. Jadi makanya sekarang lambat. Tapi kalau dengan aku lah pas itu di sekolah ya. Iya, jelas. Nganggur 2 tahun kan? Nganggur 2 tahun. Masuk umur 7 tahun sebenarnya itu mana? Masuknya 6 tahun. Masih 6 tahun. Tamat mana langsung nyambung. Itulah banyak. Kalau pernah tak lihat itu filmnya Laskar Pelangi? Film itu pernah lihat? Nonton? Enggak. Pernah sih sekilas aja sih. Tanya tak suka juga. Sekolahnya itu lah, tahu sekolahnya? Masih ingat tak? Kayak gitu bentuk sekolah gue. Kayak gitu lah tuh, serius. Memang daerah pelosok. Itu kan sekolah swasta yang memang disediakan untuk pekerja itu kan. Kerja kebun itu. Yang untuk itu kan PT RSUP di Pulau Burung. Nah, jadi pusatnya sekolah itu induknya jauh. Makanya kan sekolah di cabang. Kalau di pusat itu kan sama aja dengan sekolah biasa kan. Sama dengan sekolah biasa yang umum. Jadi sekolah itu tanggungan di bawah naungan pemerintah atau PT? Swasta. Makanya berarti yayasan ya? Yayasan. Bayar PP-nya ada. Zaman itu masih 7.000 per bulan. 7.000 per bulan ya? Sekolah jalan kaki, kadang pagi-pagi itu kalau subuh sekitar jam 5 dari sholat subuh kan itu ngambil pungut pelam, mangga, pungut, itu jual sekolah. Jual ya? Berapa tuh? Satu tuh berapa tuh? Satunya itu masih 500. 500. Itu masih ada koin yang 1.000 yang tengahnya kuning tuh. Masih berlaku tuh. Ya kalau dulu kan masa-masa SD duit itu memang berlaku mas. Kalau sekarang macam tak berlaku. Memang tak berlaku. Langgar. Uang itu memang dicari. Dicari ya. Bukan dipakai untuk belanja. Memang uang itu dibeli. Uang dibeli dan uang. Zaman itu itulah masih ingat betul yang dijual tuh jambu yang besar itu yang putih tuh. Kayak jambu botol.
Jam buah apa namanya kan? Jumentol. Mentol. Nah, Jam mentol. Nah itu 500 per biji. 500. Zaman itu masih uang jajan masih 500 besar itu. Nah, besar lah ya, tercukupi lah untuk Besar. untuk Ada nasi bungkus yang harga 500 pernah gue. Jadi, banyak juga ya. banyak ya. Kalau sekarang 500 tak dapat Itu apa-apa. kalau kita beli 1000 sudah kenyang. Sudah kenyang ya. Iya sih. Aku pernah ngalamin juga sih waktu MI dulu kan. Hmm. 500 udah dapat dah. Mie sagu. Hmm. Bungkus pisang tuh udah Iya. dapat dah. Kalau sekarang 1000. Mau ada 2000 juga. Tergantung. 500 tadi lah sekarang tak berlaku. Perjuangan dari pulang jalan kaki, kadang jumpa orang nebeng ikut. Nebeng. Nah, dari tebengan. Kalau tak dapat, ya jalan kaki sampai kadang maghrib sampai rumah. Nah, dari sekolah tuh balik jam berapa? Itu zaman itu masih jam 1. Jam 1. 1 SD ya? SD. SD balik jam 1 ya? Jam 1. Biasanya SD tuh kalau tingkat SD lah biasanya balik jam 11 gitu kan. Jam 12 lah paling lama kan. Kami tuh pas pulangnya, kalau kan pulangnya tengah hari juga jam 11 12 itu. Cuman mampir dulu main. Main-main Main dulu. dulu berenang di ada daerah kanal kayak tarik besar. Nah, berenang dulu. Padahal situ Berenang. banyak buayanya. Banyak buaya ya. Kami berenang. Barbar dulu, barbar juga ya. Berenang. Habis berenang baru pulang. Baru balik ya. Baru pulang. Jalan kaki, mampir. Ada kebun PT itu. Main-main. Itulah kami kelapanya kami ambil. Turi lah. Buat- Kadang ada orang yang mandornya lewat, kami minta juga. Minta kelapa. Jadi buat diminum atau diproduksi lagi buat ampas itu atau Apa itu? kelapanya Kelapanya. Jualan lagi. jualan lagi. Jadi Itu kan dijadikan sandang kara kan? Kelapa. Kalau kami kan ambil yang muda-muda, pakai kami minum akhirnya. Pulang. buat minum aja lah ya. Minum. Minta nenas itu kan setiap kebun kelapa itu kan deretan setiap dua baris kelapa, nah itu ada kebun nenasnya, nenas lagi kami ambil. Itu kan kalau yang PT itu kan yang masak tadi ambil, mengkal aja ambil, masak ambil pulang. Engkau tadi ambil ya. Banyak lah perjuangan betul. Jumpa pernah zaman tuh SD jalan jumpa HP. Pertama kali aku punya HP situlah dari jumpa jalan. Jumpa HP. Sony, masih ingat Sony Ericsson berapa itu? Ya masih tombolnya masih kayak tombol PS. Ada tombol tengah kayak yang di scroll itu. Nah itu dipakai itu. Itu masih bagus HP-nya ya, masih hidup ya. Sekarang dah. Tak, waktu dulu tuh jumpa masih hidup. masih bagus gitu kan. Bagus. Sampai ke rumah itu masih ingat betul pulsanya ada dalam kartunya 13.000. 13.000 dulu tuh Jadi mama ibu tuh nelpon. Ah. Teleponin nomor kawan-kawan itu, siapa yang punya HP ini tolong hubungi, soalnya HP-nya jatuh ditemukan anak saya kan katanya. Telepon. Kita beberapa 2 minggu lah. Ingat tuh 2 minggu datang orang tua ke rumah. Yang diambil cuma kartunya. Kartunya aja. HP-nya dikasih. Ya, dikasih. Nah, dikasih. Nah, itu ceritanya tuh pas aku ngambil HP, karena ada orang lewat mandor PT itu, melempar ke semak rumput, lempar jalan kaki, dan sampai itu diantaranya karena kan memang sering bonceng kan, sering nebeng dia, nebeng lah, entah sekitar 1 kiloan, berhenti, dia mau belok kan, nyebrang, sementara aku ini masih lurus, jalan lurus. Mikir aku, kalau aku tak diambil, kena hujan, rusak. Jalan kaki lagi. Balik lagi. Ambil HP itu. baru bawa balik ke Bawa balik. rumah. Kalau tak ada kabar HP itu. Zaman itu masih, karena anak-anak kecil kan belum ada yang punya HP, beda dengan sekarang. Rata-rata kan yang merangkas sudah pakai depannya main Android kan. Itu zaman itu memang tenang betul. Jalan tuh kayak tak minyak tanah lagi. Serius. Karena dapat HP balik, mak HP. Aku manggil ibu aku pakai mak kan. Iya. Sama HP. aja. Tapi siapa tuh? Curi. Tidak jumpa jalan. Tapi
Tapi luar biasanya waktu itu walaupun usianya masih dini ya, Nah, tapi si Azwar ini alhamdulillah luar biasanya itu jujur. hmm. Eh, Aku takut juga kan. Kan aku ingat betul masih zaman itu beda dengan zaman sekarang. Soalnya kan kalau sekarang nih itu kan zaman sekolah, anak sekolah kan. Zaman-zaman kita sekolah, guru lewat kita sembunyi. Karena takut dengan guru. Pasti sembunyi. Ada pohon kelapa, ada tempat rumput-rumput atau apa kan? Sembunyi. Karena agak guru lewat. Kan guru tuh tak pasti negur. Wah, baru keluar karena takut. Sekarang beda, guru lewat tadi tegur. Kadang bahkan sampai kadang ada juga anak sekolah hampir ditabrak gurunya, tegur. Padahal tahu itu gurunya. Jadi kayak mana tuh pemikiran anak sekolah sekarang kayak mana? Sebetulnya kalau melihat guru siswa atau menegur gurunya itu apa ya gimana ya? Mungkin ada yang malu, ada yang segan, ada yang tak berani. Mungkin tak dekat juga dengan dosen tuh, dosen guru. Nah, tapi merasa lah sih perhatikan. Segan sih, Beberapa malu. sekolah anak sekolah yang pernah tanya gitu kan, rata asal jumpa gurunya lewat tak tegur, bahkan yang cuekin yang gak biasa kan, tapi gimana tuh kalau pas zaman waktu kuliah bulan guru betul kan kan. Ya. Nah, tapi zaman sekarang ini beda sekolah. Jumpa nggak negurnya? Malah Adab dengan guru sudah berubah. Coba lah perhatikan. nah, faktor perkembangan zaman. Nah, betul. Zaman ini teknologi. Mungkin zaman aku tuh dulu zaman itu masih zaman kolonial. Kolonial kan kita dituntut untuk berbohong, dituntut untuk tidak mengaku jujur. Kalau sekarang kan jujuran. Kalau mengatakan tidak ya tidak, ya iya. Kalau dulu beda. Nah, ibaratnya kalau walaupun kita jujur dengan orang tua bahwa kita, Pak, kan dia dipukul di sekolah gini, ditambahin. Ya kalau dulu. Ditambahin. Kurang ajar kamu. Kalau guru mukul berarti kamu jengkir gini ya. Apa kesalahan orang? Guru di sekolah nampar Karena ngadu sama orang tuanya. Kamu ditampar sama gurunya apa? Justru malah ditantang kan, dicari. Padahal guru itu Didik. Padahal orang tua nggak tahu. Didik pun karena kesalahan dari siswanya itu tadi. Iya. Bukan kalau nggak mungkin sih anak-anak baik-baik ditampar gitu kan, dikasarin. Itu udah kesal betul guru. Nah, biasanya ada kesal, putus asa. Karena itu tak bisa didik juga. Nah, gimana lah? Secara halus tak bisa. Otomatis itu tak. Jadi gimana? Cuma refleks. Iya. Satu kelas itu ada yang seorang anak ya suka ganggu temannya, dari kasih tahu masih juga pelaku. Jadi gimana mendidiknya? Dari kasih tahu orang tuanya Sama aja. Tapi kata orang tuanya, iya terserah kamu lah, kan kamu yang ngajar situ, kamu gurunya. Tapi ketika diberikan sanksi, dipukul, disakiti, orang tuanya nuntut. Nah, coba sekarang. Gimana lah, udah undang-undang lah, ada jadi undang-undang tak boleh menyakiti. Pokoknya kedam nasihat lah, menghina sekarang lewat sosial media dari polisi. Jadi hukum. Nah, dari jerat hukum. Jadi sekarang udah zaman udah beda betul. Bisa lagi. Karena kan ada namanya pelanggaran ITE. Pokoknya ada komentar ya tak sesuai di sosial media. Nah, laporkan. Dan itu ya paling tidak ya itu aja, komentar baik. Nah, sekarang kan orang kan tergantung dengan media. Apalagi zaman sekarang kan. Zaman sekarang tuh dunia tuh dalam genggaman. Dalam HP. Bahkan itu bisa memenjarakan orang melalui dari kamar sendiri, bisa memenjarakan orang. Ya, kan kita yang mulai sekarang kan tergantung media.
siapa yang percaya ini percaya pemerintah, ada kita tahu ya, ada yang pro dengan pemerintah, ada yang kontra pemerintah. Percaya dengan ulama saling fitnah. Percaya dengan siapa sekarang? Kita ini anak muda tergantung media, ya kan? Otomatis politik kita ini bergantung dengan media. Pokoknya informasi apa baik dari perilaku kita, dari kata-kata sekarang yang dipengaruhi dengan media. Sekarang ini kita ini mau dari media ikutin media, ikutin siapa? Pemerintah, ada yang pro yang kontra, kita mau ikut yang mana? Tahu tak? Kita ini sebagai orang bawahan, orang rendah, tahu tak? Yang betul yang mana? Orang yang pro ini atau yang kontra? Ini segi pemerintah. Lepas itu ulama ada saling fitnah. Kira kalau yang bagi orang yang paham agama, paham yang mendalami, tahu mana yang benar, mana yang baik kan? Mana yang benar, mana yang salah gitu. Tapi kalau yang masyarakat awam baru hijrah, dia masih awal nih, mau hijrah, buka YouTube, ulama saling fitnah. Yang mana yang betul gitu? Nah, jadi kayak mana nih? Tanggapi media nih kayak gimana? kalau saya pribadi sih melihat media sekarang yang dipenuhi dengan berita-berita hoax, saya ambil jalan bijaknya lah, bijaksanaan aja. Kita nak bergantung dengan media banyak yang hoax. Kalau saya pribadi saya lebih ke guru. Apalagi kita kan kuliah kan, kita ada seorang guru. Nanti kita tanyakan benar nggak sih? Bagaimana lah biasanya ada juga dosen guru ngomongin juga dosen lain, guru ngomongin juga guru lain. Nah ini kan sebagai orang awam yang minim ilmu, gimana? Kembali lagi kita mau milih, kita ini minim ilmu, mau milih mana yang benar mana yang salah. Sementara kita ini tergantung dengan media itu dipenuhi dengan berita hoax. Kembali lagi kepada Quran dan hadis. Bingung kan? Kan kita memang banyak media sekarang, tapi kita harus banyak baca buku lagi. Kan buku sekarang banyak kan? Nah, maka kita harus belajar di situ. Bukan dari masalah ini, bukan dari oknumnya lagi, tapi kita belajar dari buku, dari Al-Quran. Tapi masalah. Kenapa? Tapi kan nggak semua, kan nggak semuanya ulama yang telah Azwar jelaskan tadi kan. Betul. Nah, banyak apa ustadz para ulama yang saling fitnah itu kan. Yang umum. Tapi kan tak semua. Kita ambil aja sisi baiknya, buang sisi buruknya, itu aja. Kita kan udah tahu mana yang hak dan mana yang batil gitu kan. Jadi kita bisa memfilter sendiri. Kalau dilihat dari komentar dari YouTube, dari apa kan, orang kan banyak, rata-rata kan anak muda sekarang ini banyak nonton YouTube, kan. Nah, itu dari YouTube aja ulama kita ini anak muda yang awam ini nggak tahu mana yang betul, ulama yang benarnya, karena saling kontra. Lepas itu pro pemerintah, tengok tak, ada yang pemerintah, ada yang kontra. Kita boleh, siapa itu? Kita boleh pro dengan pemerintah selama pemerintah ini mengayomi masyarakat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selama tidak bertentangan dengan masyarakat, justru malah mendukung, kita boleh pro terhadap pemerintah selama masih pro dengan masyarakat. Pemerintah pro dengan masyarakat selama masih mendukung masyarakat. Tapi kalau sudah pemerintah merugikan masyarakat, beban itu kita ekonomi lagi nih. Ekonomi. Maka kita sebagai masyarakat harus menentang. Contoh-contoh kasus-kasus yang terbaru adalah program pemerintah kan, Omnibus Law. Nah, gimana kita masyarakat menilai, melihat Omnibus Law ini? Apakah bagus untuk masyarakat atau tidak? Dari yang sebelumnya kita amati, sepertinya Omnibus Law ini kan tidak terlalu menguntungkan masyarakat, justru malah menguntungkan dari pihak asing yang kita bahas, kita selama ini kita kaji ya. Omnibus Law adalah beruntungan kepada pihak asing. Jadi kita sebagai masyarakat
harus ambil jalan bijak lah. Jadi yang bagus kita dukung, yang buruk kita perbaiki, Iya. kita diskusikan. Perbaiki, kan ya dituntut saja apa gitu kan, memperbaiki. Ya memperbaiki, karena tidak semua program pemerintah itu jelek gitu kan. Makanya kita melihat sisi masalahnya dulu. Gimana kalau negara ini mau maju, tapi masyarakatnya aja tidak mau belajar. Nah, tahu belajar. Negara maju itu kan rata-rata orangnya itu kualitas hidupnya kan bagus, tinggi. Pola pikirnya, mindsetnya itu bagus semuanya. Kita lingkup masyarakat ini ya kayak mana juga. Kadang satu orang mau naik ada sifat ketam. Satu mau naik tarik turun. Apalagi di Indonesia ini terkenal dengan Tadi membangun. apalagi di Indonesia dikenal dengan SDM-nya. Iya. Dari mare. Nah, itu. Apa itu nepotisme? Nepotisme. Ya, kalau pribadi itu. Itulah makanya ada orang yang berpotensi untuk duduk di suatu jabatan misalnya kan, tapi karena adanya ikatan saudara, maka orang yang berpotensi ini bisa digeser dan digantikan oleh orang yang belum tentu orang yang digantikan atau saudara ini belum tentu berpotensi juga kan. Tapi karena saudara tadi malah saudara ini yang dinaikkan dan orang yang berpotensi ini disingkirkan. Ini yang membuat perkembangan di Indonesia masih jalan di tempat. Iya. Karena orang yang berpotensi ini disingkirkan. Kayak mana lah sudah diatur dengan sistem kan. Ya. Birokrasinya sudah bobrok. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekurangan, boleh di komen di kolom komentar di bawah. Kalau di dunia pemerintahan tentu dari dinas pendidikan. Iya. Kalau aku sih